Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dikatakan bulan Mei adalah bulan pendidikan untuk warga Indonesia. Dan di bulan Mei menjadi momen penting ketika nilai perjuangan dari dunia pendidikan ini menjadi awal atau momentum yang baik untuk bisa mencerdaskan seluruh rakyat Indonesia. Kami kedatangan dua tamu yang saya menyebutnya sebagai pendidik karena mungkin separuh usia mereka ini diberikan untuk kemajuan dunia pendidikan yang ada di Kota Malang tentunya. Saya Mario Sidik, welcome to podcast Ruang Tamu RRI Malang. Ada Pak Bambang Suhaji, apa kabar Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, sehat ya Pak? Alhamdulillah sehat. Yang mudah-mudahan biar kenalan sendiri ya Pak ya? Oke. Halo Mas Zam, Halo. nama lengkapnya? Saya Muhammad Zamzami, Aha. guru seni budaya. Guru seni dan budaya. Oke. Kita memiliki sejarah yang panjang soal pendidikan. Jadi kalau di bulan Mei ini Ki Hajar Dewantara itu kan sudah menggaungkan bahwa masyarakat Indonesia harus pintar. Tapi nyuwun sewu Pak Bambang, jenengan sebagai kepala sekolah dari SMP 9, sudahkah melihat hal itu atau ajaran yang dibawa oleh Ki Hajar Dewantara ini sudah bisa kita saksikan hasilnya di saat ini? Untuk saat ini hasilnya cukup sedikit ada mengalami penurunan dari yang terdahulu kita memberikan ke siswa itu anak-anak ke peningkatan karakter. Secara pendidikan mereka sudah kita berikan pemahaman bahwa pendidikan itu berwawasan global. Tetapi di era teknologi yang saat ini berkembang, mereka lebih mengutamakan teknologi, karakternya belum terbina. Sehingga kami dari SMP Negeri 9 punya program yang berkolaborasi antara dengan nuansa Ki Hajar Dewantara, anak berkebutuhan sesuai dengan nalurinya, dengan perkembangan teknologi dan karakter yang akan kita bina ke depan. Oke, kalau itu kan berarti mewakili generasi muda ya? Karena teknologi pendidikan ini kita mengintip peluang antara tantangannya, kedepannya juga seperti apa, biasanya anak-anak muda nih yang aware dengan hal seperti itu. Kalau Mas Zam lihatnya seperti apa? Kalau saya sendiri itu kalau misalkan ngajar itu, ya menyambung dari Bapak Kepala ini. Saya sendiri kalau ngajar seneng pakai yang ya teknologi tapi kita konvensionalkan. Contoh misalkan kita ngajar ular tangga, seni budaya itu kan. Kita bentuk digital itu tapi kita cetak. Oke, jadi tidak kita kasih mereka gadget satu-satu, tapi kita yang ngalahin mencetak itu tadi. Ya, dalam lembaran-lembaran, kemudian mereka kita ajak bermain dan itu kita teknologinya nggak kebablasan. Ya, biasanya apa yang kita suruh buka, mana yang dia buka itu. Jadi itu bisa kelewatan seperti yang dikatakan Pak Bambang tadi. Maka dari itu karakternya nanti kalau kita kebersamaan itu konvensional, itu dapat juga. Dan kalau misalkan teknologi itu kurang mengena gitu. Ini PR-nya kan masalah teknologi nih Pak Bambang. Ya. Nah, jadi dengan pengalaman mengajar, Yun Sewu, berapa tahun Pak menjadi pendidik? Alhamdulillah mengajar baru 28 tahun. Ini barunya dari mana Pak? Kalau 28 tahun, barunya dari mana? Iya. Saya ngajar sejak 98. Iya. Sehingga waktu itu dari 28 tahun ini sudah mengalami beberapa kurikulum. Kurikulum yang 84, kurikulum nasional, kurikulum yang sekarang juga kurikulum merdeka. Dari situ utamanya pokoknya kita pembelajar itu harus memahami tentang teknologi yang berkembang. Jadi Bapak dan Ibu guru wajib turut serta untuk mengembangkan dirinya dengan teknologi yang ada. Sehingga dari teknologi yang ada sekarang Bapak Ibu guru mengikuti sehingga tidak tertinggal oleh kemajuan dalam pembelajaran. Contohnya saat ini ada Instagram, ada TikTok. Di TikTok sendiri tidak hanya mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan kebahagiaan anak, olahraga, tetapi di situ sebetulnya di TikTok sendiri ada yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan Bapak Ibu guru kita coba untuk mengarah ke sana. Seperti itu. Dalam masa panjang jenengan mengajar ini ada beberapa kurikulum. Tadi saya mau garisbawahi tentang kurikulum. Kurikulum untuk Indonesia yang bagus itu sebenarnya yang gimana sih Pak? Semua kurikulum bagus. Gitu ya. Sesuai dengan. Ini jawaban aman Pak ya? Bukan aman. Bukan aman. Kita dalam artian semua kurikulum itu setiap ada awal kegiatan ataupun menteri yang baru ada perbaikan. Yang dikatakan kita
enggak mengatakan kurikulum itu enggak ada yang terbaik. Semua kurikulum baik karena semua tujuan untuk pendidikan nasional. Artinya keputusan yang sekarang ini sudah sesuai dengan zamannya dan penyatuan dengan teknologinya. Oh ya sudah. Dalam artian untuk saat ini Bapak Menteri Pendidikan sudah memberikan untuk kurikulum yang pengembangan dari kurikulum kemarin, kurikulum Merdeka, sehingga saat ini adik-adik siswa itu salah satunya yaitu coding. Dan di situ kita menyambut dengan perkembangan global yang saat ini berkaitan dengan teknologi, tentang di pemasaran, tentang di pendidikan, maka coding memang harus segera masuk ke dunia pendidikan. Dan ini sudah kita sambut di rekan-rekan di SMP 9 ini, salah satunya semua wilayah yang ada di wilayah SMP 9 itu harus sudah teraliri oleh wifi. Nah, sehingga Bapak Ibu guru dan siswa bebas mau kemana saja. Salah satunya yang terbaru sudah menggunakan kris di kantin. Nah ini kita kerjasama dengan bank sehingga nanti adik-adik memahami, oh saat ini sudah tidak lagi zamannya menggunakan uang receh, uang kertas, tapi sudah e-money. Kita akan menyambut perkembangan global yang cepat dengan memberikan siswa tidak terlambat dalam berpikir. Ini kan perkembangan zaman yang begitu luar biasa. Melihat dari siswa-siswi yang ada di SMP 9, guru ini kan langsung berinteraksi dengan siswa. Ini karakternya kalau di SMP 9 seperti apa, Mas? Ini kalau saya sendiri yang ngalami ya. Jadi gini Mas, kalau misalkan kita menyinggung Ki Hajar Dewantara tadi kan kita seharusnya harus ini nyawiji kepada anak, itu kan. Itu yang pertama. Kemudian mengikuti sesuai alam zaman dan kodratnya. Jadi dulu waktu Pak Bambang belajar apa beda dengan sekarang, dengan saya, dengan Mas Mario berbeda. Dengan saat ini menurut kita pasti berbeda. Jadi yang disampaikan oleh Pak Bambang itu sangat mengikuti teknologi. Nah, untuk bagaimana murid kita itu kita bisa ini Mas, layaknya seorang bayi yang harus kita arahkan. Nah, kenapa seorang bayi? Karena anak-anak saat ini karena dimanjakan teknologi. Betul. Jadi ayo anak-anak kalau mau catat dikeluarkan bukunya, keluaran dikongkon. Seperti itu. Jadi itu kan karakter. Kalau dulu kita enggak. Ayo anak-anak kita catat, gerutu catat. Seperti itu. Kalau sekarang Pak catat pakai HP boleh. Seperti itu. Jadi ada hal yang perlu kita garis bawahi di situ bahwa kita harus mengajar sesuai dengan alam zaman dan kodratnya. Alam zaman itu zaman kita seperti apa, dan kodratnya itu kodrat sebagai murid harus seperti apa. Dan guru pun kita harus selalu menghamba kepada murid, bukan menghamba seperti kita buat kalah-kalahan, bukan ya, tapi menghamba dalam tanda kutip kita benar-benar mengabdi seperti itu. Nilai mengabdi ini kadang ada beberapa tafsiran yang berbeda ya Pak. Mungkin mengalami. Sekarang ini kan momennya ini banyak sekali. Mungkin wali begitu ya, sedikit reaktif dengan apa yang dilakukan. Kalau dulu dipukul lah siswa, udah selesai. Nah kalau sekarang kan sampai disamperin ke sekolah, seperti itu Om Bang. Apakah ini sebenarnya untuk konteks dalam dunia pendidikan, ketika siswa masuk sekolah sudah percayakan pada sekolah? Apakah sekarang ini sudah mulai berubah hal itu sesuai dengan pengalaman Pak Bambang? Ya, kita tetap ada kolaborasi, di mana kita punya namanya komite paguyuban. Di mana kita harus bersinergi antara wali murid dengan sekolah. Di mana saat ini yang kita kembangkan di SMP Negeri 9 ini tidak hanya siswanya saja yang sekolah. Orang tuanya wajib sekolah. Sehingga kami memberikan parenting, pembelajaran ke orang tua. Sehingga parenting kelas 7, parenting kelas 8, parenting kelas 9, di situ munculnya bahwa pendidikan tuh penting bagi anak-anaknya, sehingga mereka yang dikatakan Mas Mario tadi ada orang tua komplain dan apa, itu karena kurangnya kesadaran dari kepercayaan terhadap pihak sekolah. Karena kita telah memberikan parenting, fungsi pendidikan, fungsi sekolah, dan didampingi otomatis oleh wali murid yang dikomandoni oleh komite sekolah. Kita bersinergi bagus sehingga apa yang menjadi harapan sekolah mereka dukung, dan apa yang menjadi tujuan sekolah mereka juga akan memberikan keterbukaan. Di situ yang kita bina di
SMP 9 saat ini. Namanya parenting orang tua. Orang tua. Iya. Oke, impact-nya adalah nggak mumet nih Pak. Eh, Soalnya kan ada orang tua siswa yang dengan berbagai macam keinginan begitu ya. Nah, kita sebetulnya di parenting itu ketika ada ketidakhadiran orang tua yang memiliki kesibukan, tidak apa-apa kita berikan peluang di mana kapan dia bisa ke sekolah. Oke. Sehingga selain memberikan live secara parenting dengan pendidikan dari psikiater, dari psikolog atau dari manapun, kita masih memberikan berupa notulen untuk kebijakan dari sekolah. Oke. Di situ. Oke, kalau Mas Sam berapa tahun? Jadi Saya 2016. 2016. Iya, itu langsung dibuang di daerah terpencil ya. Ditempatkan. Kasih oleh beliau. Iya, ditempatkan. Enggak, itu istilah aja kalau kita itu. Istilah warung kopi ya, lah ya. istilah. Tapi kita kan di sana juga mengabdi sama. Iya. Gitu. Tapi tempatnya di luar Pulau Jawa. Waktu itu di luar Pulau Jawa, berapa tahun waktu itu? 1 tahun 1 tahun di mana? di Kabupaten Simelu. Sebenarnya di daerah. Nggak tahu kan? Jadi di Sumatera atasnya Pulau Nias itu ada Samudra Hindia, itu nanti di atas itu ada Pulau Simelu. Oh, di kepulauannya. Di kepulauan kecil. Oke. Bagaimana beda sumber daya manusianya atau sumber daya siswanya di sana dan di sini? Kalau bagaimana itu harusnya nggak itu ya. Kemampuan. Kemampuan ya. Kemampuan. Lebih ke fasilitas sebenarnya. Oh, fasilitas. Kalau manusia, sumber daya manusianya, beliau ini berkompeten juga. Asalkan dalam tanda kutip kita lakukan pelatihan-pelatihan kalau di sana. Karena fasilitas itu juga mempengaruhi tingkat kompetensi guru. Oh. Ya. Di sana itu teknologi wifi internet itu enggak ada. Saya dulu kalau enggak salah itu masih ingat saya ada parabola yang besar itu. Ya. Itu Satelit ya, untuk ya satelit itu dari Lintas Arta kalau dulu. Ya, Nggak tahu ya. Kalau sekarang apa namanya sudah. Pokoknya saya menggantungkan itu untuk ngajar. Saya tidak mengajar seni budaya aja. Semua mata pelajaran saya ajar. Kebetulan waktu itu saya ngajar SMA. Oh, langsung Iya, SMA. langsung SMA dulu. Oke. Sampai sekarang akhirnya kita ketemu di SMP gitu. Oh, Jauh berbedanya ya. Beda. Oke. Kalau jauh beda, mungkin pertanyaan ini justru ke Pak Bambang ya. Iya. Karena melewati beberapa lintas generasi tentunya. Iya. Nah, Anda melihatnya dari saat ini, kita pasti akan melihat tentang tantangan yang luar biasa tentang teknologi. Ya. Apalagi teknologi sepertinya tidak bisa membedakan mana siswa SMP, mana siswa SMA, psikologi mereka beda-beda. Ada trik khusus di SMP 9 jika ada siswa yang mungkin dianya ini viral gitu Pak. Ya. Namanya kondang Ya. gitu di SMP 9. Lalu otomatis kan menuntut sesuatu hal yang berbeda tentunya. Jam sekolahnya dia berbeda. Nah, ada seperti itu di SMP 9. Ya. Kebijakan Yang Bapak juga seperti apa nanti? Iya, yang pasti kita masing-masing sekolah itu punya kebijakan. Ya. Tapi dari kebijakan sekolah yang sudah kita tata, maka kita mengutamakan program yang selalu ramah anak. Di mana sekolah ramah anak ini anak itu selalu kita berikan kepercayaan diri, bagaimana menata, bagaimana dia bisa berkolaborasi dengan orang tua. Maka kita secara pagi hari kita berikan IMTAK namanya, IMTAK dan PPK. PPK ini tujuannya untuk pembelajaran menghormat bendera, menyanyikan lagu Indonesia Raya, lagu nasional. Ini untuk nasionalisme muncul. Juga dengan ditambahkan lagi ini yang kalau imtak itu khusus untuk non muslim dan muslim jadi satu. Setelah nanti ada pergeseran, maka yang Islam itu ada di imtak membacakan Asmaul Husna dan surat-surat pendek. Yang non muslim kita ke ruang sebelah yang dikhususkan untuk yang non muslim. Berapa jam itu Pak? 15 sampai 25 menit itu tiap hari dan di satu lapangan serentak dan Bapak Ibu guru ikut untuk mendampingi. Itu hebatnya karena bukan guru. Kalau di saat teman-teman itu saya menamakan pendidik. Saya tidak memberikan mereka guru. Kalau panjenengan guru, maka panjenengan hanya memberikan seperti di lembaga pendidikan. Setelah selesai berikan materi, selesai entah anak itu bisa atau tidak urusan mereka. Tetapi kami Bapak Ibu guru saya berikan bahwa panjenengan pendidik. Dan yang pendidik di situ harus memberikan transfer ilmu dan transfer karakter. Disitulah yang menjadi sosok profil guru yang kita dambakan menjadi ditunggu anak-anak. Ketika jenengan ditunggu di kelas itu jenengan guru hebat. Ketika anak-anak bilang
Bu, selesainya jam berapa? Berarti ada sesuatu yang salah di diri kita. Oke. Ya, seperti itu. Pembelajaran. Metode pembelajaran. Dan di situ teman-teman rekan-rekan cukup hebat karena saya melihat dengan pembukaan pembelajaran menggunakan teman-teman itu ada ice breaking itu dengan teknologi Canva maupun teknologi TikTok, Instagram itu mereka ngasih sedikit-sedikit yang berkaitan dengan anak-anak diberikan kebahagiaan terlebih dahulu. Oke. Seperti itu. Mindfulness. Nah, Oh jadi, gitu. ya full senyum dah. Jadi, Full senyum ya? full senyum, wajib full senyum karena kalau sudah senyum dulu, insya Allah anak-anak itu materi pembelajaran mudah dimasukkan. Oke. Karena di Terus situ senang dulu. ketika pembelajaran karakter, maka adik-adik itu kan lupa sekarang kan kita lihat di Google bisa, kita menggunakan AI bisa. Nah, betul yang dikatakan Google bisa, AI bisa. Yang Bapak Ibu guru pendidik yang saya harapkan untuk adik-adik, benarkah itu? Jadi kata benarkah itu, maka dia harus membuat suatu referensi baru, tidak hanya di AI, di Google, tapi harus ada referensi berikutnya yang menjadi keyakinan bahwa A berdiri, bukan A miring aja, seperti itu. Oh gitu. Iya. Ada satu ini ya ungkapan yang disampaikan bahwa saat ini banyak orang cepat mengerti tapi belum tentu memahami. Ya. Nah, Mas Sam, seperti apa? Ada Oke, siap. Mengerti tidak belum tentu memahami. Ya. Jadi kalau misalkan kita mengerti 1 tambah 1 ngerti. Iya. Tapi makna memahami 1 tambah 1 bisa banyak itu. Oke. Seperti itu. Jadi kalau misalkan ngajar di kelas itu selalu membuat kelasnya kita kondisikan dulu agar anak-anak ini memahami. Oke. Kalau misalkan teori warna biru dan kuning jadi warna hijau. Betul. Kan ngerti, semua orang Iya, ngerti. iya. Tapi apakah semua orang itu paham ketika praktiknya nanti? Oke. Mana warna biru, warna kuning? Apakah benar kalau kita campurkan dia bisa memahami? Maka gitu kita harus melakukan praktik. Oke. Seperti itu. Jadi misalkan warna merah sama biru gabung. Oke. Jadi warna ungu. Ngerti kan kalau saya Iya, kasih iya, tahu ya? pasti, Mungkin saya ulangi lagi, ngerti ya? Iya, iya. Tapi apakah paham betul kalau kita nggak melakukan praktik? Oke. Oke, kalau gitu, anak-anak kita praktik dulu. Kamu bawa warna merah, kamu bawa warna biru. Kita satukan. Wow, ternyata kita jadi beda warna ya, jadi ungu itu. Ini makna dari paham seperti itu. Jadi tidak hanya teoritis, tapi kita bisa menekankan pada praktiknya. Artinya di SMP 9 sudah bisa dikatakan autopilot, Pak, untuk para guru ini? Mereka sudah memahami tupoksinya masing-masing? Insya sudah yakin ya. Jadi bisa. kita ngapunten, kami sebagai pimpinan juga saya melihat teman-teman itu kok bisa menjadi autopilot di sana. Kita memberikan manajernya itu, saya sekarang tidak harus memberikan pengarahan yang panjang. Justru saya hanya sebagai motivator. Mungkin bisa ditanyakan ke teman-teman, justru saya rapat dinas itu paling banter 5 sampai 20 menit. 20 menit karena sudah ada screen bisa dilihat, bisa ini. Betul. Saya cuma nanti mesti setiap waktu mencari inovasi di karakter. Karakter bagaimana filosofi kacang, filosofi telur, air, filosofi apa kayak kemarin ya. Ya di situ Perpaduan dengan filsafat lah ya. Iya, di situ munculnya apa? Mereka akan menyatu antara yang muda dan yang senior ini sudah tidak ada. Jadi yang senior dan yang muda ini bagus gitu. Bahkan saya memberikan ketantangan kepada teman-teman. Saya pokoknya tahu yang kurang 2 bulan ini harus ada satu metode mengajar, teknologi mengajar yang bisa dilihat di YouTube. Seperti itu ya. Akhirnya teman-teman, ibunya bagaimana? Ya sudah, silakan. Saya tahunya ada di YouTube, ada ibu yang tershooting saat mengajar, entah tekniknya bagaimana, itu rekan-rekan muda yang tahu. Sehingga mereka akhirnya ada bapak ibu guru yang muda yang tinggal 2 bulan itu sudah ada YouTube-nya untuk pembelajaran. Jadi mangap-mangap pada kan iya kan shooting suara dulu baru shooting nanti diedit gitu ya, nanti diedit tuh. Itu Akhirnya itu. ini kenang-kenangan yang diberikan bapak ibu guru yang muda-muda kepada
senior, mereka nggak butuh untuk diberikan penghargaan lain. Berikan kami ilmu untuk kenangan bisa dimanfaatkan sepanjang masa gitu. Menjaga passion menjadi seorang pendidik kan susah. Terkadang kan pendidik juga butuh waktu untuk sendiri gitu, Pak. Kok kesel sih nggak jelas arah kan ada seperti itu. Ini guru muda ini harus menjadi contoh yang lain, apalagi menjadi jembatan ya, Pak. Kita mungkin melihat di beberapa sekolah ya, ada jembatan atau ada beberapa guru yang senior, guru yang junior. Ini perbedaan soal pemahaman teknologi kan juga menjadi tantangan tertentu. Kalau di SMP 9 gimana, Mas? Guru senior, guru junior. Oke, kalau ini kan kalau saya dulu waktu kuliah S2 ini kan ada teori TQM, Total Quality Management. Itu berbasis kepuasan. Siapa yang puas? Yaitu murid dan orang tua. Ketika mereka puas, orang tua dan murid, mereka akan terus semangat belajar ke sekolah. Sama artinya gitu. Berarti artinya kalau mereka itu puas, berarti tidak ada masalah di dalam manajemen gurunya. Berarti antara guru yang senior atau yang junior itu sama. Jadi begini, kalau di sekolah itu kita namanya rekan sejawat gitu Pak ya. Gitu. Saya dan Bapak rekan sejawat. Tapi ketika kita entah istirahat, entah kita pulang, sudah tawaduk lagi, saling cium tangan seperti orang tua saya, seperti bapak saya, seperti ibu saya. Mengingat gitu, Bapak Bambang ini seusia ayah saya seperti itu. Ada ibu yang di ruang guru, ada seusia ibu saya. Jadi kita menyebutnya rekan sejawat. Itu tadi. Mungkin dari Total Quality Management itu kita akan menekan bahwa kita itu solid dan kepada anak-anak itu kita bikin mereka puas dalam pendidikan itu. Baik muridnya, baik gurunya, apa yang kita punya kita berikan seperti itu. Jadi nggak ada timpang seperti itu. Berarti Pak Bambang bisa dikatakan tinggal metik hasil nih, Pak ya? Bukan. Bukan, ini metik hasil. Artinya begini, Pak. Artinya maksud saya metik hasil itu artinya dari hubungan guru muda atau guru junior dan juga senior itu berjalan. Lalu juga secara karakteristik pendidikan juga sudah berjalan di SMP 9. Nah, yang saya masukkan petik hasil ini artinya Pak Bambang sudah menjadi motivator. Tidak perlu mempush lagi atau membenahi lagi mungkin ada hubungan yang kurang pas dan lain sebagainya atau pemahaman A dan B gitu. Kami di 9 ini tetap membawa suatu kepemimpinan. Saya terapkan di sekolah terdahulu juga sama bahwa kita itu antara guru dan kepala sekolah itu sepasang sayap. Jadi kita nggak bisa sayap satu itu bergerak, sayap yang lain nggak mau bergerak, nggak akan jalan. Sehingga begitu saya sebagai kepala sekolah ya harus seiring sayapnya harus bergerak untuk bisa menuju tujuan yang diharapkan. Apa tujuan yang diharapkan? Ya sudah pencapaian daripada kurikulum. Kurikulum sudah tercapai. Kalau kurikulum tercapai apa sih yang sebetulnya diharapkan oleh anak-anak itu ya kalau ngapunten kalau di dunia pendidikan itu hanya satu sebetulnya catatannya yaitu student well-being. Jadi kebahagiaan siswa itu sebetulnya tujuan dari pendidikan yang saat ini itu student well-being. Jadi kebahagiaan, kepuasan anak itu. Ini kayaknya jarang didapatkan ya. Bahagia, kepuasan siswa ini jarang didapatkan. Tapi mungkin jika kita sudah merangkai dengan banyak hal begitu ya di SMP 9, sebenarnya apa sih yang kurang, Pak, menurut Pak Bambang? Sebetulnya tidak ada hal yang kurang, semuanya perlu penyempurnaan. Tadi berawal dari Ki Hajar Dawantara, maka kita harus tetap mengambil sikap dari beliaunya. Tiga karakter tadi di depan. Di Ngarso Sung Tulodo ya, di Ngarso Sung Tulodo berarti selalu memberikan contoh, ing Madya Mangunkarso selalu memberikan motivasi, Tutwuri Handayani selalu mendorong. Itu yang harus kita tanamkan kepada semua rekan-rekan bahwa ibarat suatu kacang yang kita berikan motivasi kepada teman-teman bahwa seorang tukang sapu yang namanya Mas Gihanto itu tidak akan membahagiakan murid dan guru kalau dia sedang sakit. Padahal dia adalah tukang sapu. Karena apa? Kalau mereka sakit maka lapangan nggak ada yang nyapu. Ketika lapangan yang nggak ada yang nyapu, nggak ada yang bangun pagi jam subuh sudah dari sekolah, maka kita tidak bisa melakukan kegiatan BPK dan IMTAK.
disitulah bahwa tidak ada yang pegawai terendah, tidak ada pegawai tertinggi. Semuanya kita satu paket, satu tujuan untuk kemajuan sekolah. Sehingga teman-teman menghargai dari yang bawah sampai yang atas itu sama, tidak ada. Cuma baju seragamnya saja yang berbeda, tapi hatinya tetap satu, yaitu SMP Negeri 9. Seperti itu. Baik. Ini statement yang dimunculkan sebagai, saya langsung teringat tentang pesan juga ya. Pesannya mendalam sih. Karena kebahagiaan siswa itu menjadi salah satu ini ya, tujuan puncak atau tujuan utama. Iya, betul. Nah, kalau nanti ke depannya Mas Zam kan juga berpisah dengan yang mungkin sekarang kelas 9 ya. Iya. Kalau kita biasa kelas 3 kan SMP. Itu bagi seorang guru, apalagi guru muda. Itu perasaannya guru gimana sih, Mas? Ini di luar ini Oke, ya, di luar konteks kita ya, tapi dari hati ke hati gitu. Siap. Jadi gini Mas, kita kalau jadi guru ini kan punya anak. Ya. Kita harus paham definisi anak. Anak itu bukan milik kita, tapi anak itu adalah titipan. Artinya dia datang dan pasti akan pergi. Semua di kehidupan nyata gitu. Misalkan kita sudah menikah, kita sudah punya anak, kita akan melepaskan anak. Di sekolah juga gitu. Akan ada pertanyaan milik istri apa anak? Itu milik istri karena istri selamanya. Anak akan pergi meninggalkan kita. Di sekolah juga gitu. Kelas 1, 2, 3. Ya udah kita sayang nggak apa-apa. Tapi kita doakan ketika dia sudah lulus nanti. Jadi kita kalau terlalu dalam kita nanti nggak bisa move on. Kenangan-kenangan ketika kita ngajar. Ini ada yang lucu, ada yang jahil itu seperti itu. Jadi yang namanya anak kita harus siap melepaskan. Gitu. Ini mungkin juga menjadi catatan Pak Bambang udah melewati berapa generasi Pak? Iya. Masih banyak yang ingat dengan jenengan. Ini kalau ini sudah 27 berarti kurang tambah 8 lagi. Insya Allah 35 generasi nanti yang sudah 35 akan generasi, 35 generasi. Dan situ alhamdulillah efeknya senang. Jadi ternyata yang hadir di sekolah itu putra-putra saya terlebih dahulu. Ketika saya hadir di SMP 9, alhamdulillah ternyata yang pernah hadir itu guru saya. Ketika ketika Kakang Mbak Yu kemarin yang hadir juga ternyata murid saya juga yang Putri Kartini juga hadir. Jadi komunikasi yang dibangun karena dulu ngapunten ya, biasanya guru kalau bahasanya itu care ke siswa itu selalu diingat. Oh iya. Lek galak ya diingat galaknya. Diingat. Tapi kita berusaha untuk tetap semangat menjadikan istilahnya siswa itu ya tadi itu tujuan kita hanya untuk kebahagiaan siswa sehingga tidak pernah merasa jenuh, merasa pegel, mangkel, tidak ada karena namanya siswa yang selalu berganti. Yaitu tadi kita nggak pernah stagnan untuk berpikir. Sudah pernah diajarkan. Ketika sudah bilang pernah diajarkan berarti jenengan belum menjadi pendidik karena tahun depan sudah berganti orang baru. Betul. Tahun ganti orang baru. Berarti apa? Belum ada yang pernah diajarkan. Gitu. Berarti memang guru itu digugul dan ditiru. Menerapkan prinsip itu berarti. Sesuai alam zaman dan kodratnya. Alam zaman dan kodrat. Baik. Kita sampaikan terima kasih tentu dengan jasa para guru. Saya juga teringat dengan guru-guru saya juga yang bisa dikatakan sekarang untuk seorang guru ini tidak hanya berada di sekolah Pak ya, tapi di luar juga banyak guru-guru yang begitu luar biasa. Tapi mungkin apa yang jenengan berdua lakukan semoga menjadi amal ibadah yang sangat luar biasa. Amin ya Allah. Dan kemajuan dari SMP 9 itu sendiri, SMP 9 Negeri Malang. Terima kasih untuk dua narasumber saya yang begitu luar biasa karena kita berbicara soal teknologi pendidikan. Jadi sekarang ini zamannya begitu luar biasa. Untungnya di TikToknya nggak ada yang joget gurunya. Nggak ada kan? Mudah-mudahan ada. Karena sempat viral loh di beberapa daerah. Seperti itu. Terima kasih Mas Zam, terima kasih Pak Bambang Suwaji sudah hadir di ruang tamunya RRI Malang. Kita sudah berbicara banyak hal tentang teknologi pendidikan, peluang dan juga tantangan, semua sudah terjawab. Tinggal nanti insya Allah semoga kita doakan dari SMP 9 ini pembangunan juga ada lagi Pak ya? Terus kita nggak pernah selalu berkembang karena kita kepingin mengembangkan berarti kita masih hidup. Oke, baik. Itu salah satu pesan yang luar biasa. Mas Zam punya pesan sendiri atau quotes? Kalau saya selalu sampaikan
Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa sabilillahi hatta yarji'a. Barang siapa keluar rumah untuk menuntut ilmu, maka dia akan di jalan Allah sampai dia pulang. Jadi kalau berangkat sekolah niatnya lillahi ta'ala beribadah. Guru juga gitu. Kirain kita nggak menuntut ilmu. Kita niatkan kalau kerja menuntut ilmu seperti itu. Jadi semuanya kita niatkan lillahi ta'ala. Baik. Ada satu pesan mungkin ya. Satu daun tidak bisa menutup untuk bumi, untuk dunia atau bumi. Ya, hanya satu daun tidak bisa untuk bumi. Tetapi satu daun bisa menutup warna dunia. Karena kalau diletakkan di mata gini kan berarti dunia akan tertutup gelap. Tetapi itu kalau nutup buminya tidak bisa. Berarti apa? Semua Bapak Ibu guru kebaikannya akan tercatat. Untuk itu kami mohon kepada yang saya sayangi seluruh guru dan juga semuanya bahwa kebaikan itu yang paling utama. Karena berbaik apapun kebaikan yang kita berikan akan hancur dengan suatu titik kejahatan atau sesuatu kesalahan. Untuk itu marilah kita berhati-hati untuk menjadi pendidik yang benar. Itu aja. Terima kasih. Baik. Luar biasa. Ini akan menjadi satu catatan ataupun juga satu kenangan di Ruang Tamu RRI Malang. Pesan guru itu bisa dikatakan sebagai pedang yang bisa menentukan jalan seorang siswanya. Tergantung bagaimana siswanya nanti untuk menggunakan itu, dan semoga guru-guru di Indonesia ini bisa tetap menjadi cahaya yang begitu luar biasa bagi kemajuan bangsa, negara kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Pak Bambang, terima kasih Mas Zam, terima kasih banyak untuk Anda semuanya di podcast Ruang Tamu RRI Malang.